Jumat hadir dimulai tanpa modal bahkan minus hutang. Inventaris kami Karena tadi saya dengar kainnya minjem ya, Minjem. atau Minjem. ngutang itu ya. Ketika kondisi dalam keadaan kepepet, seseorang yang punya kreativitas tidak akan mengeluh dan menyalahkan keadaan, tetapi justru akan bertambah kreativitasnya untuk menaklukkan keadaan. Nah, narasumber Mr. Fai TV channel kali ini adalah contohnya. Siapa dia? Ayo saksikan perbincangan Mr. Fai dengan beliau sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mr. Fai TV channel dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan tamu ya, orang yang tempat ya, orang yang menghebohkan Jambi nih ya. Kenapa menghebohkan Jambi? Karena produknya yang mendunia ya. Kita akan banyak belajar, kita akan banyak tahu tentang beliau di perbincangan. Oke, pantengin terus Mr. Fai TV channel. Oke, siapa beliau? Beliau adalah seorang seniman wastra, ya, yaitu Bro Ediva dan Amir. Nah, saya sendiri bingung nih, ya, wastra itu apa sih? Tapi kalau seniman pasti tahu. Nah, Bro Edi, ya, saya ingin tahu dulu nih tentang wastra itu apa sih? Wastra itu bahasa lain daripada kain, fabrik. Jadi bahasa lain dari kain. Iya, jadi wastra meliputi seperti batik, songket, kain tenun, itu wastra. Jadi semua yang berhubungan dengan kain, ya, karya seni yang berhubungan dengan kain berarti disebut wastra. Wastra. Nah, beliau senimannya. Kenapa? Nah, ini yang ada di depan kita ini adalah hasil karya beliau yang fenomenal. Kenapa? Nah, itu tadi ya, beliau sedang dicari-cari ini di Jambi. Kenapa? Karena dari hasil karya inilah beliau sampai mendunia. Nah, ya, nanti kita akan tanya lagi. Nah, Bro Edi dan Bro Amir, ini saya melihat dia di depan kita nih ada karya yang sangat luar biasa ya. Ini pasti ada historinya nih, ada histori kenapa nih produk yang begitu canggih, yang begitu luar biasa ini bisa tercipta gitu. Historinya itu seperti apa gitu. Jadi begini, sebenarnya Jurumat lahir tanpa disengaja di masa-masa yang berat. 2 tahun yang lalu kan kita pandemi yang luar biasa ya. Semua aktivitas kami, kebetulan memang saya juga seorang fashion designer, aktivitas saya itu stop semua karena nggak boleh ini ya, nggak boleh bikin keramaian ya. Custom kita semua cancel. Akhirnya 1 bulan saya hanya di rumah, nonton, makan tidur. Akhirnya saya nggak mau menghabiskan waktu saya dengan tidur. Akhirnya saya mulai berpikir, I want to do something. Yes. Dan alhamdulillah tercetus ketika saya nonton YouTube, saya buka Pinterest dan sebagainya, karena itu memang hobi saya. Ya terinspirasi dari kain adire Afrika waktu itu. Saya bilang ini lucu banget. Dan kebetulan saat rencana ingin membuat ini, Amir main ke rumah. Dan kebetulan memang waktu itu Amir kuliahnya daring ya. Jadi saya tanya, apa kegiatan? Tidak ada bang, sekarang kuliah sedang daring semua. Jadi saya bilang, yuk kita bikin ini yuk. Iseng-iseng ngabisin hari daripada kita di rumah. Dia langsung sambut, ayo. Ini kita eksperimen. Waktu itu saya sendiri ya, pertama ya, 2 lembar kain. Itu kain pinjam dari saudara. Pinjam. Karena ya kondisi kondisi kepepet, memang apa, pemasukan juga lagi seret ya. Iya, bukan seret, memang tidak ada sama memang sekali. Tidak ya, pandemi ya, semua bukan hanya Bro Edi tapi ya hampir semua teman-teman kita ya. Jadi berawal dari kepepet sehingga
menurut saya ini yang disebut adalah leverage, Ya. daya ungkit, Ya. sehingga membuat kita menjadi kreatif. Ya, betul. Nah, inilah sahabat Mr. PTV Channel. Ya, jadi jangan jadikan ketika kita punya masalah, ketika kita terjatuh, justru jadikan itu leverage atau daya ungkit, Ya, betul. sehingga bisa menghasilkan karya. Kalau bagi seniman seperti beliau, dan kalau yang kita punya bisnis bisa menghasilkan produk-produk yang lebih kreatif seperti itu. Ya, ya, betul. Bro Edi. Nah, ini kain ini disebutnya dengan jerumat ya. Betul, untuk sekarang disebut jerumat, tapi sebelum itu bukan. Jadi sebelum itu bukan jerumat. Bukan. Kenapa itu? Begini, proses di awal saat pertama saya bikin, saya tetap memakai nama umum bahasa dunia Teidei Shibori. Shibori ya. Ya, Shibori. Kita memang bukan ngepen dengan negara Jepang, nggak juga, Ya. walaupun negara itu kaya dengan budaya. Tapi mungkin sampai detik hari ini Teidei Shibori itu yang di Jepang masih hidup. Masih ada Iya, ya. masih ada dan sangat-sangat keren sekali. Kemudian kebetulan memang saya ketua harian APPM Jambi. Apapun kegiatan saya yang berhubungan dengan dunia fashion, wastra dan sebagainya, saya harus sharing dulu dengan pusat nih. Ya, benar ya. Dalam hal ini kan kami punya organisasi. Saya konsul dengan tutor saya yang sampai saat ini masih jadi tutor saya, yaitu Mbak Korika Stubi, salah seorang desainer senior. Beliau menyarankan untuk jangan dong pakai Teidei Shibori, kamu membesarkan nama Jepang. orang. Ya. Coba kamu cari sesuatu yang identik dengan daerah kamu, namanya. Ini jadi PR saya kan. Akhirnya ya sudah, oke, saya bilang siap, nanti saya cari yang terbaik. Kemudian di grup APPM Jambi pun saya berkonsultasi dengan teman-teman, pada butek nggak ada yang tahu. Ya, bingung ya. Ya, akhirnya saya main ke Seberang nih, ke tempat saudara. Saya tanya-tanya, kalau jahit itu bahasa dulunya apa sih kalau di Jambi? Akhirnya dapatlah kata jerumat. Jerumat itu ada artinya berarti. Artinya jerumat itu kalau dalam bahasa Jambi itu jelujur. Jahit. Jahit. Oh, jahit jelujur ya. Ya, jahit jelujur kalau bahasa Jambi itu jerumat. Jerumat. Akhirnya ketika saya dapat nama itu, saya share kembali ke pusat dan ternyata itu disetujui. Karena itu sesuatu. Tadi, Bro Edi tadi ngomong karena sudah di-share ke teman-teman tapi pada butek semua. Ya. Kenapa? Karena saya yakin karena jenis-jenis batik seperti ini, jenis kain seperti ini Ya. itu kan sudah ada seperti di Kalimantan, ya. Kalimantan, Sasirangan. Sasirangan, di Palembang. Ya, tapi memang beda saya lihat ininya. Nah, mungkin itu terus Shibori di Jepang tadi ya. Tapi mungkin pikirannya hanya tertuju ke situ, jadi bingung apa ya namanya Iya, kan ya. karena nama sudah banyak kan. Nah, ya sudah ada gitu. Akhirnya muncullah jerumat. Ya. Dan inilah yang membawa, Bro berdua nih. Sahabat Mr. PTV Channel, kembali saya ingatkan bahwa Bro Edi ini adalah founder dari Jerumat dan Bro Amir ini sebagai co-foundernya. Benar ya? Iya, benar. Tapi beliau lebih senang disebut dengan seniman wastra tadi yang seperti saya sampaikan tadi ya. Karena apa? Karena memang karyanya itu seninya luar biasa, sahabat Mr. PTV Channel ya. Nanti sahabat Mr. PTV Channel yang kepingin yang tertarik ini yang satu warna ya. Ya, satu warna. Nah, tapi ini ada yang 3 atau berapa warna nih? 4 atau berapa nih? Ini Banyak, luar biasa ya. warnanya nih. Ada yang Tuh. banyak warna. Luar biasa ya, sahabat Mr. PTV Channel. Nah, ini ya menurut saya baru pertama ngelihat itu langsung tertarik ya, langsung aduh ini luar biasa sekali. Tapi produk ini akan beliau bawa ke Jakarta nih. Kapan berangkat ke Jakarta? Insya Allah kalau untuk Indonesia Fashion Week bulan depan Ya. tanggal 13-17. Tapi hari Jumat ini saya berangkat juga dalam rangka ulang tahun M-Block. Ya, Kita diundang untuk peragaan juga. Luar biasa. Kemudian insya Allah nanti bulan Juni kita ada Jambi Independent Expo. Kalau tidak di Jakarta, di Bali. Lagi diatur waktu dan kondisinya. Dan insya Allah bulan 9 kita akan ke New York, NYLC, Fashion Week. Itu di 3 tempat, di Kedutaan Besar Indonesia di Havana, Yes. di Kuba, kemudian nanti di Konsulat Jenderal Indonesia di Kanada. Kemudian yang memang saya impikan saya mau tampil di Broadway. Luar biasa ya, itu tadi sebabnya kenapa mereka berdua ini sedang dicari-cari, ya itu tadi karena luar biasa sekali ya, produknya akan tampil di New York Indonesia Fashion Week ya. Tidak, kita New York City Life Oh, New York City Life Fashion Week.
Oh, New York City Life Fashion Week. Ya, karena itu beda konotasinya dengan New York Fashion Week Show. Oh, beda. Jadi kalau New York Fashion Week Show itu high brand seperti merek-merek tertentu. Terkenal ya, atau terkenal. Kalau New York City Life Fashion Week itu seluruh dunia. seluruh dunia. Ikut di situ dan itu desainer-desainer dari negara-negara undangan. Luar biasa. Jadi saya juga akan sedikit meluruskan agar tidak kejadian seperti Paris Fashion Week yang kemarin Iya, kan, Paris itu Fashion Week, heboh. ya. Karena begini, di New York Fashion Week itu ada daringnya ada. Ada daringnya. Ya, tapi kalau Paris Fashion Week tidak ada daring. Jadi dia offline semua nih ya. Ya. Jadi harus tampil di atas panggung semua nih ya. Ya, betul. Luar biasa. Jadi orang langsung melihat, langsung bisa meraba pakaiannya ya. Iya. Bahannya gitu ya. Iya. Nah, langsung biar dengan mata telanjang. Jadi bukan daring ya. Nah, ini luar biasa sahabat Mr. Happy TV Channel. Itu tadi sebabnya kenapa mereka berdua itu sedang diburu oleh orang Jambi. Oke, Bro Edi dan Bro Amir. Ya. Ini kan tadi dari cerita yang disampaikan, itu kan karya ini kan baru hadir, baru lahir nih lebih kurang 1,5 tahun, 1 tahunan ya. 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya. Iya. Nah, otomatis pasti nih ada kesulitan dalam hal produksi atau bahan baku atau apapun. Ya. Nah, tolong seperti apa kesulitannya nih? Alhamdulillah sampai detik ini kalau kesulitan kita nggak ada ya. Jadi bahan baku mencukupi. Yang lain-lain sampai detik hari ini karena kami memang punya prinsip tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah? Karena produknya sangat luar biasa sahabat Mr. PT. Kenapa? Karena orang baru ngelihat saja udah langsung tertarik. Coba kalau kita bikin produk, pastilah kesulitan marketingnya segala macam. Nah, tentu juga karena ini produknya baru dan tekniknya juga baru. Nah, kalau ada terjadi misalkan nih pemesanan yang membludak, apakah itu bukan kesulitan? Tidak juga, karena sampai detik ini media kita sudah banyak melibatkan warga setempat. Oh, itu dia. Artinya bukan hanya kalian berdua nih ya yang. Tidak. Jadi itu sahabat Mr. TV Channel. Jadi sekali lagi kita belajar kepada beliau berdua bahwa ketika kita punya karya seni pun itu harus di-share ke orang-orang di sekitar kita supaya bisa membantu kita. Karena tidak mungkin, makanya tadi saya punya persepsi ini produk yang luar biasa ini. Jangan-jangan nih beliau berdua ini nggak share nih ke orang, hanya beliau kerjakan berdua sehingga terjadi ketika pesanan banyak, Anda berdua saya yakin tidak akan bisa mengerjakan begitu kan? Tidak akan sanggup juga. Jadi begini, 6 bulan di awal kita berdua memang. 6 bulan di awal, Tapi karena masih uji ini ya artinya ya. Tapi alhamdulillah ketika permintaan sudah mulai banyak, kita kan harus merespon ini dengan baik. Iya benar. Artinya saya sebagai hulu dan hilir langsung. Biasa kalau di hulu tuh ada praktisi, pemikir dan sebagainya, di hilir nanti pengrajin. Kalau ini enggak, saya dua-duanya saya sendiri. Saya produksi, saya harus memikirkan ini bagaimana cara dagangnya dan kemudian ketika permintaan pasar itu membludak, apa solusinya? Nah, itu sudah di luar kepala saya semua. jadi memang dari hulu sampai ke hilir Saya sendiri. ini kalian berdua nih yang ini iya. Kalian berdua nih. Jadi kalau biasanya kan kalau para seniman-seniman yang lain tuh mereka kalau pelukis misalkan dia hanya bisa melukis, nanti ada orang lain yang jualin gitu, galeri misalkan. Kalau ini mulai dari produksi, mulai dari ide desain dan sebagainya itu kita sendiri sampai marketing, pemasaran, penjualan. promosi. Dan ditujukan buat apa itu kita sendiri ya. Kita berpikir sendiri. Jadi ketika pemerintah membuat program, pemerintah hulu pasti. Ada orang pintar di situ. Membuat program dan sebagainya. UMKM itu dihilir, membuat produksi. Pemerintah memikirkan cara untuk produksi ini dijual kemana. Kalau kami di situ tidak, kami semuanya sudah dipikirkan. Ini tadi makanya saya yang ada di persepsi saya, ini kalau hanya kalian berdua nih yang produksi, saya yakin tidak akan bisa memenuhi, tidak akan sanggup memenuhi permintaan. Saya yakin permintaannya sekarang membludak, Alhamdulillah membludak tidak, tapi lumayan. Lumayan ya. Ya karena apa? Karena menurut saya karena ini saya sudah punya batik sasirangan, saya punya batik jumputan juga karena saya suka memang yang yang abstrak seperti itu. Kain Nusantara lah. Karena apa? Nah, kenapa sahabat Mr. TV Channel? Jadi Anda harus punya jerumat ini. Kenapa? Karena ini salah satu kain yang kalau dibilang itu apa ya?
nggak ada duanya, atau tidak akan bisa sama ya, Iya. tidak akan bisa sama satu kain ini dengan kain yang lain, Ya, benar Pak? nggak ada gambarnya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena kita prosesnya satu-satu. Jadi prosesnya satu-satu dan dia tidak dilukis, tidak dicetak ya. Ya. Jadi otomatis ketika Anda berdua nih ingin bikin seperti ini dengan warna seperti ini, terus diproses, pasti hasilnya tidak akan persis sama gitu. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Karena, Jadi ini eksklusif ya. ya, karena di samping cuaca, Mer ya, Iya. mood mempengaruhi. Mempengaruhi warna kain. Jadi dari cuaca, dari mood. Nah. Jadi kalau lagi moodnya kurang baik, Ya kayaknya kacau. kayaknya kacau juga. Iya. Nah, luar biasa sahabat Mister. Nah, inilah disebut karya yang luar biasa. Kenapa? Karena betul-betul ya dihasilkan dengan mood yang baik ya, dan bahkan alam pun mendukung gitu ya. Iya. Nah, luar biasa. Nah, brother, Ya. tadi ada satu yang menggelitik nih ya di saya nih, karena tadi katanya produk ini dihasilkan ya itu sesuai dengan mood. Nah, kenapa itu bisa terjadi nih? Coba diceritain. Nggak tahu di bawah alam sadar kita, Mer ya. Di bawah alam sadar. Psikologis kami berpengaruh di sini. Artinya begini, mungkin kami mengerjakan ini dengan hati. Dengan hati. Ya, jadi sangat berpengaruh. Jadi ketika emosional kami tidak stabil, hasilnya pun juga aneh-aneh. Bisa cantik, bisa girly, dan bahkan bisa sangat seram. Sangat seram. Karena kami membuat kain jerumat jujur, tidak ada target harus laku. Tidak. Jadi apa nih kalau nggak ada tujuannya harus laku gimana nih? Kepuasan batin. Nah, ini luar biasa. Ya, ini jadi ketika kita membuat sesuatu, sahabat Mr. Petvi Channel, itu harus berdasarkan hati ya. Iya, betul. Jadi kita mau bisnis apapun, ya kalau kita melayani pelanggan dengan hati, nah pasti juga pelanggan kita akan senang dan dia akan menjadi pelanggan setia kita. Ya, betul. Nah, benar. Artinya, jadi ketika kain yang luar biasa ini dihasilkan dengan hati, makanya ketika saya langsung baru lihat aja sudah langsung naksir. Karena apa? Karena emang hatinya sudah nyambung seperti ya. Nah, itu luar biasa. Jadi ini pelajaran buat sahabat Mr. TV Channel dan buat kita semua, bahwa lakukanlah sesuatu ya, apapun yang kita lakukan itu dengan hati. Setulus mungkin. Dengan tulus. Nah, ini pelajaran sangat luar biasa. Oke, nah kembali nih, kalian kan berdua nih di sini nih. Ya, saya ingin tahu nih ini apa namanya, pembagian kerjanya nih, itu bagian Bro Edi bagian apa, Bro Amir itu bagian apa, seperti itu. Ya. Kalau saya sendiri memang spesial saya di desain ya. Desain ya. Kemudian untuk promosi, pemasaran itu boleh ke Mas Jadi Amir. Bro Amir nih yang ini. Ya. Jadi nah sekarang Bro Amir nih. Nah teknik atau apa yang dilakukan nih untuk memasarkan produk ini? Karena gini, jerumat ini kan sesuatu yang baru. Yang baru. Memasarkan sesuatu yang baru itu tidak gampang. Sangat susah. Tapi susah, tapi menurut saya itu tetap ada peluang kalau Ada peluang. kalau kita punya trik-trik yang luar biasa. Nah, apa yang Amir lakukan nih untuk supaya jerumat ini bisa menasional dulu, kemudian sekarang kan sekarang seharusnya menurut saya itu ya standar di bisnis. Ya, saya kebetulan juga punya bisnis di beberapa bisnis ya. Nah, itu biasanya saya dulu ketika saya sudah menasional itu baru mendunia. Kalau ini menurut saya mungkin langsung mendunia nih, nasionalnya seperti apa nih gitu. Apa yang dilakukan gitu maksudnya? Kalau pemasaran kita pakai akun-akun kayak Facebook, Instagram, terus Di online ya? Yang online, terus juga Abang Edi pun door to door ke teman-teman, ke orang-orang pusat, ya Ya, Bang. kami sinergi. Jadi begini, untuk yang canggih-canggih, jujur saya orangnya gaptek. Jadi masalah teknologi saya enggak banget. Nggak harus semua. Nanti kalau ente semua bisa, nanti yang ahli teknologi mau diapain? Ya. Kan gitu. Dan perpaduan kami lucu, yang satu milenial, yang satunya kolonial. Karena usia ya, perbedaan usia Iya, dan benar. zaman tuh separuh usia saya soalnya. Jadi untuk di awal promosi menjual kain nih, bahasa kasarnya, saya punya WhatsApp dan isinya itu hampir 1.000 kontak, dan itu ibu-ibu semua. Ibu-ibu semua ya. Jadi saya ketokin satu-satu, share, kirim gambar, bla. Dari 1.000 orang itu di kontak saya,
itu hampir 20% nanya dan beli. Itu baru di WhatsApp, WhatsApp, ya, ya. di kontak WhatsApp. Ya, itu Apalagi nih beliau yang online. milenial nih. Ya. Nah, di Instagram, di Ya, Facebook, Facebook, ya. ya. Nah, luar biasa. Nah, bahkan banyak nanti channel yang lain nih yang bisa dimanfaatkan Iya, kan, gitu betul. ya. Kita Yang ada- mulai dari yang gratis sampai yang berbayar ya. Marketplace juga ada. Marketplace ada ya? Kemarin juga ada bikin di Shopee, di Shopee. Tokopedia. Oh, jadi sudah ada di Tokopedia dan Shopee. Sudah Nah, ada. sahabat Mr. Pai TV channel di seluruh Indonesia dan dimanapun Anda tinggal bisa beli, bisa lihat nih motif yang yang Anda suka. Kenapa? Karena motifnya tidak ada yang sama persis antara satu kain dengan kain yang lain. Jadi Iya, ketika limited. Anda beli akan menjadi eksklusif ya. Jangan takut kain atau baju Anda ditiru orang, tidak akan bisa sama. Nah, luar biasa ini. Ya, jadi sudah ada di marketplace sudah ada ya. Marketplace sudah ada. Dan untuk promosi nasional, alhamdulillah kita sudah kemarin kita dapat lulus kurasi di Hadi Prana Gallery 1 bulan dan itu free. Iya. Di Hadi Prana, di mana di situ isinya kan semua maestro di situ. Maestro ya. Dan Jadi alam- ini sudah masuk di sana. Sudah 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan Ya, kemudian kita di Cikmat. di Cikmat ya. Hah? Kemudian ada mall, saya lupa namanya di sebelah Sarinah dan insya Allah saya juga sudah lulus kurasi di Sarinah, di mana itu impian para desainer. Diterima juga di sana. Diterima juga, alhamdulillah. Luar biasa nih kalau sahabat Mr. Pai TV channel ya nggak memiliki jerumat yang produk yang sangat luar biasa. Ini kenapa? Karena sekelas mall-mall besar, galeri-galeri yang terkenal aja sudah ya meminta produknya untuk Iya. dipajang di sana ya. Iya, betul. Luar biasa. Nah, ini tadi sahabat Mr. Pai TV channel ya. Saya sekali lagi mengingatkan bahwa ketika produk dihasilkan dari hati yang tulus, yang ikhlas, karena hasilnya akan sangat luar biasa. Nah, saya kembali ke pertanyaan awal tadi. Kenapa? Karena biasanya nih kalau kita bicara tentang New York Indonesia Fashion Week ya, New York Indonesia Fashion Week itu kan yang tampil di sana biasanya kan para desainer yang luar biasa nih. Tapi bedanya tadi nih, maksud saya begini, apa sih bedanya New York Indonesia Fashion Week dengan nanti yang apa tadi? New York City Light Fashion Week. New York City Life Fashion Week. Apa bedanya itu? New York Indonesia Fashion Week itu manajemennya orang Indonesia yang lama tinggal di Amerika dan peruntukannya itu khusus desainer Indonesia saja. Oh, jadi diaspora atau orang yang tinggal di Amerika bikin event khusus untuk orang-orang Indonesia. Ya. Jadi dia mungkin pilih desainer-desainer yang terkenal untuk memamerkan produknya di sana gitu. Ya, betul. Nah, kalau New York City New Light. York City Life tadi apa beda ini? New York City Light Fashion Week itu salah satu during dari New York Fashion Week Show. Itu manajemennya memang orang sana. Orang Amerika langsung. Orang Amerika langsung dan dalam hal ini itu seluruh dunia yang diundang. Jadi diundang, jadi karena pemerintah Amerika yang mengadakan atau yang membuat event ini, Iya. kemudian dia undang seluruh negara Yang berkenan ikut. Dan tentunya dengan kelebihan masing-masing. Karena begini, sedikit saya luruskan tentang desainer. Kalau di luar negeri desainer itu bisa dapat gelar desainer ketika dia punya produk dari nol. Bukan beli kain meteran di toko dijadikan baju desainer. No, di sana tidak seperti itu. Jadi dia harus membuat Punya kain. iya, karya original. Dari kainnya langsung Iya, gitu ya. Iya, harus ada originalitas baru bisa dapat gelar desainer. Oh, jadi selama ini sahabat Mr. Pai TV channel yang kita tahu desainer itu kan ketika dia beli kain di pasar, kemudian dia bikin model sendiri gitu ya. Itu sudah disebut desainer. Ya. Padahal bukan itu ya. Bukan. Oh, gitu. Di Indonesia pun sebenarnya bukan itu juga. Seharusnya seperti itu. Seharusnya Cuma kan orang Indonesia punya toleransi yang tinggi. toleransinya betul. Ya, kalau di sana mereka saklek. Artinya begini, kalau tidak pantas, kenapa dipaksakan? Jadi kalau dengar cerita tadi ini harus dari nol, berarti nanti yang diundang di New York City Life tadi, Ya, itu berarti orang-orang yang memang mulai dari nol nih katanya. iya. Berapa orang nih dari Indonesia yang ikut? Yang dari Indonesia ada 5. 5 orang desainer. Yang pertama itu Mbak Indah dari Dari mana? Jakarta. Jakarta. Dia desainer juga dan dia membuat batik Borneo itu dengan tangannya sendiri. Dari nol, dari kain Polosan putih. Terus yang kedua? Sugeng Waskito. Oh, Sugeng, saya pernah dengar Iya, namanya. dan itu desainer top. Ya. Bahkan ketua APPMI Yogyakarta. Saya pernah dengar Sugeng ya. Beliau top dengan batik kontemporer. Kontemporer. Dan itu dikerjakan sendiri juga. Ya.
Kemudian ada Era Krishna. Era Krishna Dia ya. fokus di tenun lurik Ya. karena dia juga punya pabrik lurik. Ya. Kemudian ada Mbak Arini. Hari ini Dia fokus di tenun NTT. NTT ya. tuh. Karena mungkin suaminya masih orang sana dan dia punya perusahaan itu juga, desain sendiri juga. Dan yang kelima, Jerumat. Jerumat karya Bro Ediva dan Amir, luar biasa. Artinya hanya 5 orang sahabat Mr. Pet Pinyer, 5 orang, ini 5 orang ya, 4 orang dari luar dan 1 dari Jambi, luar biasa. Dan Ya. beliau berdua berangkat nih. Insya Allah berdua. Insya Allah. Ya. Kapan berangkatnya? September. September berangkat. Ya. Luar biasa sahabat Mr. Pet TV Channel ya. September beliau berdua berangkat. Ini tidak hanya mewakili Jambi ya. Ya, kami misi diplomatis Indonesia. Nah, itu tadi. Jadi Jerumat ini tidak lagi ya mewakili Jambi tapi sudah mewakili Indonesia. Nah, ini harus kita support, harus kita doakan, kita dukung ya supaya nanti di sana ini akan mendapat sambutan yang luar biasa begitu ya. Karena kami pun di Havana itu difasilitasi oleh Kadubes. Ya. Kemudian di Konsulat Jenderal juga difasilitasi oleh Konsulat Jenderal Indonesia di Kanada. Kalau independen, kami yang di Broadway itu memang independen secara personal. Siapa saja sih sebenarnya bisa ikut, cuma harus melalui kurasi yang sangat berat. Kurasinya berat ya. Ya, karena semuanya detail ditanya dan sebagainya, kelebihan, kekurangan, kemudian range jual, peruntukan dan sebagainya. Apakah nanti di sana juga karena tadi bicara tentang produk ini harus dari nol, apakah nanti di sana juga diminta untuk memperagakan atau cara ini enggak? Tidak sih. Tidak ya? Karena sebelum kita ke sana juga kan sudah melalui proses kurasi di awal dulu. Jadi yang kurasi di sini siapa? Kita langsung di Amerika kurasinya melalui Zoom. Oh, melalui Zoom. Ya. Jadi kurasinya jadi langsung Zoom dari waktu prosesnya itu orang Amerika lihat berarti? Ya, ada beberapa teaser yang harus kita kirim memang. Oh, seperti itu. Jadi memang cukup berat ya. Ya. Tapi saya yakin nih dengan produk yang begitu Jadi- artistik ini yang Ya. aduh sangat indah sekali. Jadi ya. proses kurasi kita harus melewati tahapan pertama se Indonesia itu dinilai langsung oleh perwakilan kedutaan Amerika Serikat di Indonesia. Memang panitianya orang pusat. Setelah lulus kurasi di situ kita harus tembus lagi kurasi yang di Amerika. Jadi ada 2 step dan itu ya bikin keblinger juga. Dan memang saya nggak ada target, tidak ada target bahwa harus sampai ke sana enggak. Mungkin ini Ya targetnya ininya tadi karena tadi waktu membuatnya dengan hati tulus ya, Iya, dan penting bisa menciptakan produk dengan kepuasan batin gitu ya, Iya, betul. sehingga hasilnya ternyata membludak. Artinya sangat-sangat banyak sekali respon yang positif ya ya alhamdulillah. dari Bahkan- masyarakat, dari pencinta seni sendiri, bahkan dari teman-teman desainer sendiri juga Iya. banyak respon yang positif Dan ya. alhamdulillah sih ada beberapa teman yang membawakan kita sudah ada yang ke Turki, Turki. Belanda. Rusia, Belanda. Alhamdulillah. Sayang ya waktu saya 2017 waktu saya ikut Festival Indonesia Moskow ini ketika kalau saya bawa ini kalau sudah ada waktu itu wah saya yakin nih Ya luar biasa. ini Jerumat juga hadir karena kepepet kali ya. Ya itu tadi ya Jerumat ini hadir karena kepepet. Nah sekali lagi saya sampaikan jadi ketika kita ada masalah kepepet jangan berputus asa. Betul. Karena rahmat Allah itu tetap akan ada. Nah ketika kita menyikapi sesuatu yang terjadi terhadap diri kita dengan positif maka akan terjadi yang namanya leverage, daya ungkit ya daya ungkit. Saya juga pernah mengalami itu Bang Bro Edi ya, saya pernah mengalami itu. Alhamdulillah setelah terjadi yang nama leverage itu luar biasa Ya. Nah ini mungkin Dan- yang terjadi dengan ente Dan berdua. ketika saya bicara ada talkshow dengan Bapak Sandiaga Uno, dia tanya, kok bisa seperti itu? Kenapa Jerumat lahir? Ya saya bilang bahwa Jerumat lahir triggernya itu apa? Covid ya. Ya. Jadi banyak sebenarnya orang-orang yang mendapat hikmah dari Covid ini Ya, sebenarnya benar. kalau disikapi positif. Ya, Tapi kalau disikapi dengan selalu mengeluh, berkeluh kesah, malah akan semakin terpuruk. Betul. Nah ini contoh kali mereka berdua ya, makanya ketika apapun yang terjadi harus sikapi selalu dengan positif sehingga itu akan menjadi hikmah yang luar biasa buat kita semua. Ya. Dan satu lagi Jerumat hadir dimulai tanpa modal bahkan minus hutang. Inventaris kami Karena tadi saya dengar kainnya minjem ya, Minjem. atau Minjem. ngutang itu ya. Dan alhamdulillah sudah 1 tahun lebih inventaris kami sudah hampir 300 juta Luar biasa. dari tidak ada modal minus. Modal Jadi minus. ketika ada alasan untuk tidak memulai sesuatu salah besar. Karena modal utama adalah niat dulu. Tuh, sahabat Mr. Pay TV Channel, dengar tuh ya, orang yang punya karya seni
luar biasa ini ngomong. Jadi ketika kita memulai ya sesuatu tuh harus gimana tadi, harus dengan Niat dulu. niat ya, Ya. niat yang positif ya, Ya. dan kemudian dibarengi dengan keikhlasan hati yang untuk Ya. bisa menghadirkan karya yang luar biasa gitu ya. Dan di Jerumat pun saya sudah berapa kali diminta untuk jadi pembicara di Universitas Veteran Ekonomi Ya. di Jakarta. Jakarta. Ya itu tadi untuk menginspirasi mahasiswa bagaimana bertahan di masa yang berat, kemudian bagaimana bisa lahir di masa itu, kemudian bagaimana menyikapi kondisi yang seperti sekarang. Luar biasa, sahabat Mr. P TV Channel ya, sangat luar biasa perbincangan kita kali ini. Tapi bagi sahabat Mr. P yang mungkin masih kurang yakin nih dengan apa yang disampaikan oleh Bro Edi dan Bro Amir, kenapa tidak langsung pesan saja, bisa membuktikan ya, bisa membuktikan nih Jerumat ini bener nggak sih bagus, bisa dibuktikan langsung ya. Nah untuk ini bahannya bahan apa nih Bro Edi nih? Kita banyak bahan yang ya. Banyak jenis Luar bahan biasa. yang dicoba. Coba Ya. Amir berdiri, lihatin. Luar biasa ya, dan tadi seperti yang saya sampaikan tadi sahabat Mr. P TV Channel, bahwa ini adalah produk eksklusif, artinya tidak ada duanya gitu ya. duanya. Jadi setiap produk itu selalu beda. Beda. Ya oke, luar biasa ya. Ini hasilnya luar biasa. Kalau jenis-jenis bahan kita sudah ada berapa macam ya? Ada berapa macam jenis bahannya yang ininya? Kalau ini tadi apa? Ini katun sutra. Katun sutra, pantas, luar biasa keren. Nah, terus yang lain bahan dari apa aja yang sudah dihasilkan nih? Dari katun primis juga ada, terus dari katun kaliko, ada juga sutra crepe, bamble. Nah, apakah setiap jenis kain berbeda itu juga hasilnya juga berbeda gitu tidak? Mempunyai ciri khas sendiri. Oh, jadi ciri khasnya beda pasti ya? Iya, Beda. di beda kain dia beda jadinya. Beda jadinya. Dari motifnya, warnanya beda. Oh, akan beda. Ya, pecahan retakan motif itu akan beda lagi. Mungkin efek dari jenis bahan. Nah, Efek dari kualitas juga ya, Iya. kualitas bahannya. Kalau ini saya lihat luar biasa nih, karena memang bahannya cukup ini ya. Dan kemudian memang kami pakai perwarnaan yang premium, yang kualitas impor. Oh, kualitasnya luar biasa. Kualitas pewarnanya Ya, kita pakai yang high grade. Semenjak kita lulus kurasi, ya Mir, kita Iya. sudah semuanya yang premium. Premium. Makanya range kita agak sedikit tinggi. Dan Tapi- itu jadi kendala untuk pewasrah ya, untuk pewasrah mau tenun, mau batik dan sebagainya, karena mindset mereka sudah tertanam bahwa sudahlah, kalau apalagi ya karakter orang Jambi, kami udah terbiasa seperti ini, nanti kalau kami naikin grade-nya kami mau jual berapa. Jadi memang bukan hanya orang Jambi. Saya kebetulan punya pengalaman ya. Saya bukan bela, tapi memang begini sahabat Mr. P TV Channel. Memang saya sudah keliling Indonesia. Alhamdulillah saya memberikan materi entrepreneurship ya di seluruh Indonesia. Memang kadang-kadang kita ini masih sibuk berkutat dengan harga. Jadi kita tidak melihat suatu produk yang kita hasilkan itu nilainya, value-nya, tapi kita selalu bersaing dengan harga. Jadi kalau ada orang jual 50.000, kita bagaimana supaya bisa jual 40.000? Padahal itu sesuatu yang salah. Benar. Kalau kita jadi seorang ya entrepreneur, mindset entrepreneurnya bagus, dia tidak akan melihat harga, karena dia akan menghasilkan produk yang berkualitas, yang betul-betul disukai, yang betul-betul dicari oleh konsumen. Nah, ketika itu terjadi, konsumen juga menurut saya pasti akan berpikir logis juga. Dia tidak akan tentu ketika dia dapat barang sesuatu produk yang memang sesuai dengan apa yang dia cari, pasti harga itu nggak jadi masalah. Ya, harga sekian. Iya. Nah, artinya ini yang harus diperbaiki. Jadi mulai kita menjadi ya orang-orang yang berpikir rasional, yang berpikir betul-betul mindset entrepreneurship, bukan mindset pedagang. Kalau pedagang kan dia hanya bagaimana cara menjual, ya untung sedikit, oke, kan gitu. Kalau ini enggak, kita menghasilkan produk yang berkualitas. Dan sudah dibuktikan oleh Bro Edi dan Bro Amir ya, dan hasilnya sekarang beliau bukan hanya dilirik oleh orang-orang ya di nasional maksudnya, tapi sudah sampai mendunia. Luar biasa. Selamat Bro Edi berdua dan Bro Amir, dan mudah-mudahan produk Anda ini semakin menasional sehingga Jerumat ini akan dikenal di seluruh pelosok di Indonesia, bahkan sampai ke dunia. Amin. Oke sahabat Mr. P TV Channel, itu tadi perbincangan kami yang begitu menarik ya, karena apa, daging semua nih isinya ya, tapi ya tentu ada awal, tentu ada akhir. Nah mungkin ya
hanya sampai di situ dulu perbincangan yang sangat menarik ini. Next kita akan bahas lagi ketika beliau nanti sudah pulang dari New York ya, dari Amerika, Kanada dan Kuba ya. Ya. Wah, luar biasa. Kita nanti akan minta lagi nih apa sih pengalaman yang beliau dapat di sana nanti. Oke, Bro Edi dan Bro Amir, ini saya yakin nih ya, dari perbincangan ini sahabat-sahabat Mr. Pipe ya TV channel akan penasaran nih, pingin membuktikan nih hasil apa yang kita bicarakan hari ini ya. Nah, untuk ininya sendiri nih apa workshop atau tempat produksinya atau tempat marketingnya di mana ini? Silakan Bro Amir. Iya, kalau butiknya kita ada di Kota Baru, itu Jalan Sumatera nomor 97, Perumnas Kota Baru. Jalan Sumatera nomor 97. nomor 97 Kota Baru. Kota Baru. Perumnas Kota Baru, Iya. Jalan Sumatera ya. Nah, untuk tentu tadi katanya ada di sosmed. Ada di sosmed Nah, sosmednya juga. apa nih? Sosmed Abang Edi sendiri itu Ediva. Ediva. D Y YFA. Oh, Ediva. EDYFA. Ediva ya. Ya, terus ada Jerumat Katalog, terus ada Jerumat katalog. Ya, itu di IG. Itu dia apa di? di IG. IG. Oh. Nah, IG. Terus juga ada satu lagi Bang, Ediva Collection. Ediva Collection juga ada. Ediva Collection. Nah, nanti sahabat Mr. P TV Channel ya bisa lihat-lihat di sana. Ya, mana yang tertarik silahkan, nanti ada kontaknya langsung di sana ya. Ada kontaknya langsung Oke, di silahkan sana. langsung berhubungan dengan beliau berdua. Ya, mungkin itu. Oke, sahabat Mr. P TV Channel, ya itu tadi ya apa yang disampaikan oleh beliau berdua ini mudah-mudahan menjadi pelajaran yang sangat berharga buat kita. Karena apa? Karena tidak ada ya orang banyak biografi yang saya baca dari orang sukses itu berawal dari nol, bahkan dari bawah, dari minus, sudah dibuktikan oleh beliau berdua. Tapi karena semangat, karena berkarya dengan hati, akhirnya menjadi sebuah produk yang sangat disukai oleh konsumen. Oke, sampai di sini dulu perbincangan yang sangat menarik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.